Saudara-saudari yang terkasih, bertindak dengan cerdik itu memberi manfaat bagi bermacam-macam pihak, sekurang-kurangnya bagi dirinya sendiri. Bertindak dengan cerdik itu akan menjadi kenangan yang mengesan, bahkan sukar untuk dilupakan. Dan orang yang menyaksikan tindakan cerdik tersebut dapat memberi pujian kepadanya. Pada Injil disebutkan bahwa bendahara itu dipuji oleh tuannya. Bendahara tadi dipuji bukan karena ketidakjujurannya. Dia jelas-jelas salah. Dia menyalahgunakan kepercayaan tuannya. Dia telah menghambur-hamburkan milik tuannya. Bendahara tadi dipuji karena bertindak secara cerdik. Bertindak cerdik itu tidak sama dengan licik, tidak sama dengan pintar melakukan tipu muslihat, tidak sama dengan pandai mereka yang laporan sehingga klop. Orang bertindak cerdik itu tampak antara lain bahwa ia mampu memahami masalah dengan cepat dan sanggup menemukan solusi yang tepat. Ia dapat menemukan cara baru dalam menyelesaikan sesuatu. Ia dapat mengambil keputusan yang baik dalam situasi yang rumit. Bendahara tadi cerdik. Tandanya adalah ia segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan masa depannya. Ia tidak pasrah begitu saja ketika tahu bahwa ia akan dipecat, bahwa jabatannya akan hilang. Ia berpikir jauh ke depan. Bagaimana supaya masa depannya itu tidak terlantar sesudah terkena PHK. Ia memanfaatkan kesempatan terakhir dengan menggunakan harta yang masih bisa ia kelola supaya kelak di kemudian hari ia diterima oleh para relasinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingin cerdik dalam situasi apapun juga. Kecerdikan kita antara lain dapat nampak pada kesanggupan untuk menanggapi Tuhan yang bersabda, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Pertanyaan yang pantas untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah selama ini kita punya komitmen untuk memilih sebagai abdi Allah secara konsisten? Di lain tempat dan kesempatan seseorang itu berseloroh begini, "Ya baiklah mengabdi Allah, tapi juga kadang-kadang mengabdi Mammon." Orang lain berkata begitu. Saudara-saudari yang terkasih, Mammon itu bukan sekedar uang, melainkan segala bentuk harta kekayaan milik duniawi. Seseorang dapat disebut sebagai abdi Mammon berhubung ia memiliki keyakinan bahwa satu-satunya yang menjamin hidup
adalah uang, adalah harta, adalah kekayaan, dan adalah milik duniawi. Ia dapat senang ketika apa yang ada pada dirinya itu seperti yang ia harapkan. Maka ketika tidak sebagaimana yang ia damba, hatinya akan diliputi oleh suasana sedih dan suram. Karena itulah uang, harta, kekayaan menjadi tuan atau dewa, dan sebaliknya manusia menjadi abdi yang tunduk kepadanya. Ada istilah mamon yang tidak jujur. Disebut tidak jujur karena harta duniawi itu dapat diperoleh dengan cara tidak jujur dan kemudian dipakai untuk suatu tindakan yang tidak adil. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama menggambarkan sangat jelas para abdi mamon. Nabi Amos melihat para pedagang yang curang dan rakus. Mereka mengabaikan hubungan dengan Tuhan dan sesama supaya dapat menumpuk kekayaan. Pertama, mereka itu tidak mengindahkan lagi hari yang semestinya dipakai untuk beribadat kepada Tuhan, untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Mereka justru menganggapnya sebagai hari yang menghalangi kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, bagi mereka, sesama dapat diperas dan dapat dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Mereka ini dengan demikian tidak peduli terhadap nasib sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tidak pernah merasa puas dengan harta kekayaan yang dimiliki. Maka mereka itu akan selalu berusaha untuk terus menambah kekayaan yang sudah dimiliki. Dan pada gilirannya, kalau mereka ternyata tidak dapat mengendalikan diri, keinginan untuk nambah itu, maka mereka akan menggunakan segala macam cara untuk memperkaya diri. Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya. Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyetujui penindasan terhadap orang lemah. Tuhan tidak membiarkan orang lemah ditindas, maka Tuhan akan membelanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari bacaan pertama dan Injil. Mengabdi Allah atau mengabdi mamon tidak mungkin dijalankan sekaligus, karena Allah menuntut kesetiaan yang total kepada kita. Demikian juga yang sebaliknya. Bagi orang yang mengingat dan menginginkan kehidupan kekal, mengabdi mamon bukanlah pilihan. Memang sepintas kilas dalam kehidupan sehari-hari, mereka memberi kesan berhasil, punya gengsi yang dapat dipamerkan. Dan orang yang melihat biasanya akan terkagum-kagum. Namun apa yang ada pada dirinya hanyalah bersifat sementara dan fana, tidak menjamin kebahagiaan sejati. Malahan ada yang sampai khawatir mereka ini kehilangan harta duniawi
dan tidak memikirkan kehilangan anugerah, yaitu ambil bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengamini sabda Tuhan. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maka kita ingin menjadi abdi Allah secara cerdik. Marilah kita membangun sikap hati bahwa kegembiraan dan sukacita hidup itu tidak tergantung dari apa yang dimiliki di dunia ini. Kalau kita berani memiliki prinsip seperti ini, kita dapat terbebaskan dari kuasa ketamakan yang selalu menghantui banyak orang. Jika ketamakan dapat ditahan, semoga hati kita akan dipenuhi kedamaian untuk mengelola harta milik sesuai dengan kehendak Allah. Harta milik itu sarana untuk memuji Allah, untuk meluhurkan Allah, untuk mengabdi Allah, serta menolong sesama. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita sanggup menjadi abdi Allah yang cerdik, sehingga kita diterima dalam kemah abadi, yaitu kehidupan kekal bersama Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.